sebelum kita lanjut ke latihan soal SKB CPNS berikutnya, pertama saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang masuk dalam perankingan ya, di mana di beberapa daerah telah diumumkan hasil SKB-nya, dan kepada teman-teman yang belum masuk dalam perankingan mohon bersabar dan bertawakal ya, mudah-mudahan tahun depan bisa lulus menjadi ASN ya. Dan teman-teman yang belum mendapatkan pengumuman SKB, jangan lupa dan jangan berhenti untuk belajar dan terus berdoa ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya diluluskan dalam tes SKB dan bisa mendapatkan NIP di tahun ini ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, langsung saja kita ke soal yang pertama ya. Di awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan secara sembunyi-sembunyi dan dilakukan di rumah seorang sahabat, yaitu A. Ali bin Abi Thalib, B. Utsman bin Affan, C. Umar bin Khattab, D. Abu Bakar As-Siddiq, dan E. Arkam bin Abil Arkam. Jawaban untuk soal yang pertama ini adalah jawaban yang E ya, Arkam bin Abil Arkam. Beliau itu adalah seorang sahabatnya yang termasuk orang pertama memeluk Islam, dan rumah beliau itu dijadikan tempat berdakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi kala itu. Rumah tersebut itu terletak di Bukit Safa ya, dan rumah tersebut terkenal juga dengan sebutan Darul Islam ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Orang atau sahabat Nabi yang pertama kali mempercayai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memeluk Islam disebut A. As-Sabiqun Al-Awwalun, B. Sabiqum bil khairat, C. Awalun bin niyat, D. Al-Amin, dan E. Asyidik. Jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah jawaban yang A ya, As-Sabiqun Al-Awwalun. Nah, di mana as-sabiqun itu artinya orang yang mendahului ya, dan al-awalun itu orang yang pertama. Jadi as-sabiqun al-awalun itu adalah mereka orang-orang yang pertama masuk Islam ya, mendahului yang lainnya. Selanjutnya di soal nomor 3 ya. Berikut ini merupakan orang yang tidak termasuk as-sabiqun al-awalun adalah A. Abu Musa bin Zaid, B. Zubair bin Awam, C. Abdurrahman bin Auf, D. Umar bin Khattab, dan E. Utsman bin Affan. Jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah jawaban yang A ya, Abu Musa bin Zaid ya. Nah, berikut ada sebagian nama-nama para sahabat ya yang termasuk dalam as-sabiqun al-awwalun itu. Ada Khadijah binti Khalid, Zaid bin Haritsah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Bilal bin Rabah ya, Ummu Aiman, Hamzah bin Abdul Muthalib, Abbas bin Abdul Muthalib ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abdullah bin Zubair, Miqdad bin Aswad, Utsman bin Maz'un, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ya, Warakah bin Naufal, ada juga Sa'id bin Al-As ya, Ammar bin Yasir, Sumayyah binti Khayyat, Amir bin Fuhairah ya, Abdullah bin Abdul Asad, Ubay bin Ka'ab, Ja'far bin Abi Thalib, Khabbab bin Art ya, Ummu al-Fadlu Baba, Abu Abdillah al-Arkam bin Abi al-Arkam, Safiyah binti Abdul Muthalib ya, Asma binti Abu Bakar, Fatimah bin Khattab, Suhaib Ar-Rumi, Abu Zar Al-Ghifari, Umar bin An-Basa, Yasir bin Amir, Ubaidah bin Harts ya, dan ada juga Abu Salamah bin Abdul Asad ya. Nah, berikut itu adalah sebagian para sahabat yang termasuk ke dalam as-sabiqun al-awwalun ya. Selanjutnya di soal nomor 4. Di bawah ini yang bukan merupakan substansi dakwah Rasulullah di Mekah adalah A. Masalah yang berkaitan dengan tauhid, B. Penerapan akhlakul karimah, C. Menerangkan tentang hadis Rasulullah, D. Menggalang persaudaraan sesama umat muslim, dan E. Mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah jawaban yang C ya, menerangkan tentang hadis Rasulullah.
di mana substansi dakwah Rasulullah itu ada 5 ya. Nah, di sini saya sedikit uraikan ya. Yang pertama itu ada dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah, masalah yang berkaitan dengan tauhid ya, yaitu dengan mengajak kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah ya, dan menjelaskan tentang hakikat-hakikat Allah Subhanahu wa taala ya, dan menganggap bodoh ya terhadap orang-orang yang menyembah berhala. Dan yang kedua itu ada penerapan akhlakul karimah ya, dengan mengajak kaumnya untuk menyucikan dan membersihkan jiwa dan hati yang bersifat tercela ya. Dimana kala itu kan di bangsa Arab banyak orang-orang kafir ya. Dan yang ketiga itu ada menggalang persaudaraan dan persatuan ya sesama muslim, dan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Sebagaimana dikatakan ya, pada waktu itu di bangsa Arab adalah bangsa jahiliyah ya. Dan yang keempat itu menebarkan kasih sayang, menghindari peperangan ya dalam menyebarkan agama Islam. Dan yang kelima ada mengutamakan kepentingan umum ya daripada kepentingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ya. Lanjut kita ke soal nomor 5 ya. Strategi dakwah Rasulullah pada saat periode Mekah meliputi Al-Amin, Al-Mu'min. B. Mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. C. Membangun masjid. D. Penerapan tauhid. Dan E. Mauziah hasanah. Jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah jawaban yang E ya. Mauziah hasanah ya. Dimana strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat periode Mekah itu ada 6 ya, dikenal dengan atau diketahui ada 6 strategi ya. Dimana yang pertama itu adalah hikmah ya. Maksudnya Rasulullah itu menggunakan metodologi dakwah sesuai objeknya ya. Dimana hikmah tersebut dilakukan Rasulullah terhadap orang-orang awam, orang-orang pembesar, anak muda, dan orang-orang tua ya, yang memiliki metodologi yang berbeda, sehingga supaya mudah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat kala itu ya. Yang kedua itu strateginya ada mauziah hasanah ya, di mana dakwah ini sering dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap kaum muslimin sendiri ya. Dan dakwah ini juga disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar ya. Dan yang ketiga ada mujadalah. Metode ini diterapkan oleh Rasulullah dalam berdakwah ya terhadap kaum-kaum atau orang-orang pintar ya, dan kaum cendekiawan, di mana melalui dialog dan berdebat secara baik ya dengan aturan-aturan Rasulullah. Dan yang keempat itu ada tabsyir dan tanzir ya, di mana tabsyir dan tanzir itu adalah memberikan kabar gembira ya, dan kabar atau ancaman ya bagi orang-orang yang ingkar terhadap kebenaran ya. Dan yang kelima itu ada targhib dan tarhib ya, di mana Rasulullah itu menyampaikan kabar yang menyenangkan dan sangat menakutkan gitu. Dan yang keenam ada al-wa'du dan al-wa'id ya, yaitu memberikan pengetahuan ya bahwa adanya janji-janji Allah itu pasti, dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti terjadi ya. Jadi itulah ke 6 strategi dakwah Rasulullah ya yang dikenal di periode Mekah. Ya, lanjut kita ke soal nomor 6 ya. Yang merupakan alasan kafir Quraisy menolak dakwah Rasulullah SAW di Mekah, kecuali A. Aspek ideologi, B. Aspek sosial, C. Aspek ekonomi, D. Aspek kekeluargaan, dan E. Aspek politik. Jawaban untuk soal nomor 6 ini adalah jawaban yang D ya, aspek kekeluargaan. Nah, di soal nomor 6 ini kita uraikan satu persatu ya, di mana ada beberapa aspek ya yang menyebabkan atau alasan kafir Quraisy untuk menolak dakwah Rasulullah. Nah, di mana yang pertama itu ada aspek ideologi ya.
Nah, aspek ideologi itu adalah taklid kepada nenek moyang ya secara total dengan mengikuti cara-cara beribadah dan pergaulan. Jadi menjadi suatu kebiasaan yang sudah berurat ya atau berakar ya di kaum Arab pada saat itu. Jadi sulit untuk bangsa Arab menerima ya ajaran atau agama baru yang dibawa oleh Rasulullah kala itu. Nah, yang kedua itu ada aspek sosial ya, di mana bangsa Arab itu hidup berkasta-kasta ya. Jadi tiap-tiap orang itu digolongkan ya ke dalam kasta yang tidak boleh dilampauinya. Nah, sementara di Islam kan tidak menawarkan hak yang sama kepada, maksudnya menawarkan hak yang sama gitu terhadap semua manusia, yakni tidak ada budak, tidak ada kaum bangsawan dan sebagainya gitu. Nah, karena itulah kasta-kasta bangsawan dalam kafir Quraisy itu enggan ya menganut agama Islam karena dianggap meruntuhkan tradisi-tradisi dan dasar-dasar kehidupan mereka kala itu ya. Yang ketiga itu ada aspek ekonomi ya, di mana aspek ini adalah sebagai mata pencaharian kaum Quraisy pada saat itu kan, jadi memperjualbelikan ya atau membuat patung-patung ya yang menggambarkan Al-Lata, Al-Uzza sebagai sesembahan mereka ya. Nah, patung-patung tersebut dijual kepada para jamaah haji pada saat itu yang datang ke kota Mekah gitu. Sementara para jamaah haji tersebut itu membelinya sebagai kenang-kenangan dan sebagai pembawa berkah gitu. Nah, sedangkan kan dalam Islam melarang untuk menyembah, memahat atau menjual patung-patung sesembahan ya. Nah, sehingga para pembuat patung tersebut merasa bahwa mereka itu dihalang-halangi oleh Rasulullah gitu dan memutus rezeki mereka gitu, seperti itu. Jadi tidak menerima ya. Dan yang keempat itu ada aspek politik ya, di mana aspek politik itu adalah, jadi kaum kafir Quraisy itu tidak bisa membedakan ya antara kenabian dan kekuasaan atau antara kenabian dan kerajaan ya. Jadi mereka mengira bahwa memeluk agama Islam itu berarti harus tunduk dan patuh kepada kekuasaan Rasulullah SAW gitu. Sedangkan kan suku-suku di bangsa Arab itu selalu bersaing ya untuk merebut kekuasaan dan pengaruh di wilayah mereka masing-masing ya. Ya, lanjut kita ke soal nomor 7 ya. Suku Aus dan suku Hajraj yang pertama menerima ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersedia dibaiat, yang selanjutnya disebut baiat Aqobah pertama, sebanyak A. 12 orang, B. 72 orang, C. 30 orang, D. 10 orang, dan E. 13 orang. Jawaban untuk soal nomor 7 ini adalah jawaban yang A ya, 12 orang. Nah, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara terang-terangan ya, beliau itu menyerukan kepada para jamaah haji yang pada kala itu haji ya, dan akhirnya ada yang meyakini ajaran Rasulullah itu dari orang-orang Yastrib ya. Mereka itu berasal dari suku Aus dan suku Hajraj ya. Nah, sebanyak 12 orang ya, singkat cerita ke-12 orang tersebut dibaiat oleh Rasulullah. Nah, pembaiatan tersebut terjadinya di Bukit Aqobah ya. Maka dari itu disebut dengan Baiat Aqobah ya, atau perjanjian Aqobah ya. Nah, perjanjian Aqobah yang pertama ini adalah pembaiatan pertama Rasulullah ya terhadap ke-12 orang tersebut. Adapun isi dari perjanjian Aqobah pertama itu sendiri adalah menyatakan kesetiaan kepada Nabi Muhammad SAW, menyatakan rela mengorbankan harta dan jiwa, menyatakan kesediaan untuk menyebarkan agama Islam, terus menyatakan tidak akan menyekutukan Allah ya, dan menyatakan tidak akan membunuh ya, terus menyatakan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan curang ya. Selanjutnya di soal nomor 8 ya. Setelah adanya baiat Aqobah pertama, lalu ada baiat Aqobah kedua yang diikuti A. 12 orang, B. 73 orang, C. 32 orang, D. 42 orang, dan E. 52 orang.
Jawaban untuk soal nomor 8 ini adalah jawaban yang B ya, 73 orang ya. Nah, setelah ke-12 orang yang tadi ya, setelah dibaiat oleh Rasulullah, maka ke-12 orang yang tadi itu pulang ke daerahnya masing-masing di Yastrib ya, dan menyebarkan agama yang dibawa Rasulullah pada saat itu ya, yaitu agama Islam ya. Nah, singkat cerita, ke-12 orang tersebut berhasil menyebarkan agama Islam di Madinah ya, dan ada 73 orangnya yang meyakini bahwa kepercayaan Rasulullah itu adalah benar ya. Dan selanjutnya ke-73 orang itu dibaiat kembali oleh Rasulullah, dan terjadilah pembaiatan yang kedua ya di Bukit Aqabah pada saat itu. Nah, adapun isi dari perjanjian Aqabah itu sendiri yang kedua ya adalah kesiapan penduduk Yastrib untuk melindungi Nabi Muhammad SAW, terus keikutsertaan penduduk Yastrib untuk berjuang dengan harta dan jiwanya ya. Penduduk Yastrib akan ikut memajukan agama Islam nah. Dan kesiapan para penduduk Yastrib untuk menerima segala resiko ya, karena untuk menyebarkan agama Islam itu sangat penuh dengan resiko kala itu ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 9 ya. Berikut adalah cara kaum kafir Quraisy untuk menghalangi dakwah Rasulullah, kecuali A. Membunuh istri Rasulullah, B. Mengajak mencampur adukan agama, C. Menawarkan harta yang berlimpah, D. Menyiksa para pengikut Rasulullah, dan E. Menawarkan jabatan yang tinggi. Jawaban untuk soal nomor 9 ini adalah jawaban yang A ya, membunuh istri Rasulullah ya. Nah, karena hal itu tidak dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ya. Adapun hal-hal yang dilakukan ya oleh kafir Quraisy pada saat itu untuk menghalangi dakwah Rasulullah itu sampai-sampai memberikan julukan kepada Rasulullah dengan gelar yang buruk gitu. Terus menawarkan kepada Rasulullah itu jabatan yang tinggi, kekayaan, dan para wanita gitu. Terus mengajak mencampur adukan agama ya, sampai mendatangi Abu Thalib ya, paman Rasulullah SAW, supaya membujuk Rasulullah untuk berhenti berdakwah ya. Nah, yang paling mengerikan itu adalah sampai menyiksa para pengikutnya ya. Jadi pengikut Rasulullah itu disiksa ya. Dan yang paling kejam itu sampai merencanakan dan berupaya membunuh Rasulullah kala itu ya, dan menjadikan cikal bakal hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 10 ya. Al-Ata dan Al-Uzza adalah sebutan untuk A. Arwah nenek moyang bangsa Arab, B. Bintang sesembahan bangsa Arab, C. Patung sesembahan bangsa Arab, D. Dewa penyelamat bangsa Arab, dan E. Api sebagai sesembahan bangsa Arab. Jawaban untuk soal nomor 10 ini adalah jawaban yang C ya, patung sesembahan bangsa Arab. Nah, di mana Al-Lata itu adalah sebuah berhala ya, atau patung seorang dewi yang disembah oleh bangsa Arab. Nah, pada saat itu oleh bangsa Arab jahiliyah dipercaya dan dianggap sebagai salah satu anak Tuhan ya. Nah, selain Al-Lata ada juga Al-Uzza ya, sebagai dewa-dewa penyelamat mereka ya. Jadi berhala patung-patung seorang dewi ya. Ya, mungkin itu saja video pembahasan soal latihan SKB CPNS PAI kali ini. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Jangan lupa like dan subscribe, bagikan jika video ini bermanfaat. Terima kasih.